Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala nikmat yang kita rasakan adalah karunia-Nya, dan hanya kepadanya lah kita bersyukur dalam setiap detik kehidupan yang diberikannya. Di setiap hela nafas yang kita tarik, ada anugerah kehidupan yang tak ternilai. Di setiap langkah yang kita ambil, ada takdir yang penuh misteri dan hikmah. Namun, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan ini, kita sebagai hamba yang lemah diingatkan untuk tak pernah lepas dari Yang Maha Kuasa. Karena setiap doa yang kita panjatkan, ada kekuatan yang mampu merubah segala keadaan. Oleh karena itu, marilah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, serta bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, dengan kasih sayang-Mu yang tulus, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa setiap doa yang tulus pasti akan sampai kepada Allah. Engkau mengajarkan kami untuk tak pernah berhenti berharap, untuk senantiasa memanjatkan doa, karena di hadapan Allah tak ada yang mustahil. Seperti doa-doa yang Engkau panjatkan, yang senantiasa dikabulkan oleh Sang Pencipta, kami pun yakin bahwa doa kami yang penuh dengan niat dan ikhlas pasti akan sampai kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, marilah kita merenungkan bersama tentang sebuah tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang berdoa yang dikabulkan Allah. Doa adalah senjata orang-orang beriman, dan hanya kepada Allah lah kita memohon segala sesuatu, karena hanya Allah yang memiliki kuasa atas yang di langit dan di bumi. Hadirin yang kami hormati, doa dalam Islam bukanlah hanya sekedar permintaan biasa, melainkan sebuah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu-pintu doa bagi setiap hambanya. Tak ada doa yang sia-sia, karena setiap doa yang kita panjatkan dengan niat dan ikhlas pasti akan diperkenankan olehnya, baik itu secara langsung, ditunda, ataupun diberikan dalam bentuk lain yang lebih baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau bersabda, Ma min muslimin yada'u bida'wati laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa atahullahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddahiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Qalu izan naksiru, qala Allahu aksar, yang artinya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan dengan doanya itu Allah pasti memberinya satu dari tiga hal. Doanya disegerakan kepadanya, Allah simpankan doanya itu untuk di akhirat, atau Allah hindarkan darinya kejelekan yang sebanding dengan doanya. Para sahabat berkata, kalau begitu kita perbanyak doa. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberi. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Ada 3 kemungkinan yang mungkin Allah berikan kepada kita, yaitu yang pertama, doa dikabulkan langsung. Di saat kita berdoa dengan penuh keyakinan dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala bisa langsung mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita pinta. Yang kedua, pahala yang disimpankan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak dikabulkan di dunia, melainkan Allah simpankan untuk kita sebagai pahala yang besar di akhirat. Yang ketiga adalah dihindarkan dari keburukan. Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghindarkan kita dari keburukan yang mungkin menimpa kita sebagai bentuk pengabulan doa yang terbaik bagi kita. Hadirin yang kami hormati, doa dalam Islam bukanlah hanya dilakukan pada saat kita membutuhkan sesuatu, melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik suka maupun duka. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa dalam setiap perkara, dari perkara kecil hingga perkara besar. Contoh yang sangat menginspirasi datang dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, yang sangat mendambakan anak setelah bertahun-tahun lamanya tidak dikaruniai keturunan. Dalam keadaan yang sulit tersebut, beliau tak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Zakaria isnada rabbahu rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warisin." Yang artinya, ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang engkau adalah sebaik-baik waris." Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. Doa Nabi Zakaria alaihissalam tersebut menunjukkan betapa besar keyakinannya kepada Allah. Meskipun usianya sudah lanjut dan istrinya mandul, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan mengaruniakan anak yang sangat istimewa, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ini adalah contoh nyata betapa besar kekuatan doa dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, doa bukanlah hal yang dilakukan ketika kita dalam kesulitan. Sebaliknya, doa harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Dalam setiap aktivitas, kita harusnya senantiasa berdoa. Doa untuk keluarga, doa untuk kesehatan, doa untuk kelancaran rezeki, doa untuk kesuksesan, dan doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang apabila ia berdoa, apabila ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ini adalah janji Allah yang tak pernah meleset, bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Sebagai umat Islam, kita harus selalu mengingatnya dalam setiap waktu dan tidak pernah berputus asa dalam berdoa, karena Allah selalu mendengar setiap doa kita. Marilah kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kesabaran, karena setiap doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Doa adalah senjata orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar setiap doa hambanya. Mungkin doa kita belum dikabulkan sesuai dengan apa yang kita pinta, namun yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Marilah kita renungkan bersama bahwa di balik setiap doa yang dipanjatkan ada keyakinan yang tak pernah pudar, bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar, dan setiap doa yang tulus pasti akan mendapatkan perhatiannya. Sebagai penutup, marilah kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjauhkan kita dari segala musibah, serta memberikan kita kebahagiaan.
Semoga kita selalu menjadi hamba yang istiqomah dalam berdoa dan taat kepadanya. Doa adalah bisikan hati yang melampaui batas waktu dan ruang, terbang menuju langit, menggapai rahmat Tuhan yang tak terhingga. Dalam setiap permohonan yang tulus, ada kekuatan yang tak nampak, namun pasti menjawab dengan caranya. Karena yang berdoa dengan penuh keyakinan, Allah tak pernah mengabaikan. Minallahil musta'an walahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.